Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat sore ini. Hamba-Mu masih terus diberi kesempatan menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan. Biar kuasa-Mu terus bekerja, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Tidak ada roh penghalang apapun. Kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang indah di balik firman yang akan ditaburkan ini. Terima kasih Bapak, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, tetap sukacita ya. Ini jamnya sore ya, ndak biasanya katanya ya. Karena minta maaf, saya harus persiapan untuk khotbah. Nanti malam saya juga mau diajak anak-anak makan ya. Jadi saya malam nanti ndak bisa live, makanya sesempatnya udah, pokoknya daripada ndak menabur firman itu kayak satu kewajiban ya. Saya kalau bilang sama Tuhan seminggu 3 kali, dari waktu pandemi sampai sekarang tuh seminggu selalu 3 kali ya. Rasanya kalau ndak 3 kali kok kayak punya hutang saya ya. Yuk kita sore ini saya akan berkhotbah bagaimana menang atas pencobaan. Banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini yang nggak mengerti, saudara. Ya, saya dari kemarin terima berita, saya tuh beli barang sama seseorang, ya. Dan rencana hari ini orang ini akan ngirim barang ini sudah confirm. Besok saya yang akan kirim barang, ya. Ternyata kemarin dikabari orangnya meninggal, saudara. Coba, padahal saya tahu orangnya ini muda loh. Nggak tua, masih 40 sekian, saudara, sehat dan nggak sakit apa-apa. Saya tanya, lu kok bisa meninggal sehingga barang saya ke pending, saudara, nggak dikirim. Ternyata hanya karena sakit emah yang nggak dirasain, tiba-tiba sesak nafas ya meninggal begitu aja ya. Tadi ada yang sebelah saya yang dengar bilang gini, ya enak ya meninggalnya, nggak usah di kemo, nggak usah dioperasi, nggak usah ditekan-tekan gini, gagal jantung dan sebagainya. Makanya hari-hari ini yuk kita ini mesti siap sedia. Kita ini tidak tahu loh apa yang akan terjadi. Orang itu bisa ngalami badai, bencana dalam hitungan sekejap. Kita hari ini harus menang, saudara. Apapun terjadi, yang penting saya cuman pesan buat siapapun, kita ini bukan menang atas masalah. Kalau saudara pulih, saudara tidak menang atas musuhnya Tuhan, saudara juga bukan jadi pemenang. Kita hari ini harus bisa menang atas pencobaan. Kuncinya lihat ya, hari-hari ini realita yang terjadi itu di 1 Petrus 4 ayat 12-13. Makanya siapapun kita hari ini, kita harus memaksa diri kita untuk bisa move on dari semua proses. Seberat apapun orang benar itu ndak akan pernah jatuh untuk hancur. Sekalipun proses hidupnya berat, percayalah, makin berat proses hidupmu, makin besar berkatnya. Hari ini jangan takut siapa yang lagi ngalami kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Saudara punya hutang, saudara punya penghasilan yang merosot tajam, pastikan tidak perlu takut. Karena dibalik semua yang tajam, dibalik tekanan yang berat, itu pasti berbicara berkat yang besar. Pikiran kita masalah yang besar, tapi pikiran Tuhan dibalik masalah yang besar itu berkat yang besar. Makanya Tuhan sama kita itu beda. Waktu badai besar Tuhan bisa tidur, saudara nggak bisa tidur, saudara pusing. Kenapa? Karena pikirannya masalah besar, hancur. Tapi buat Tuhan waktu badai besar, murid-murid panik, Tuhan tetap tidur karena Tuhan tahu di balik badai besar ada berkat besar. Itu sebabnya hari ini kita baca di 1 Petrus 4 ayat 12-13. Nggak usah takut yang lagi ngalami proses besar, perlu berkata, ya iblis itu semakin kerjai kita kalau kita ketika dalam masalah yang besar, kita ini panik. Maka iblis pasti kerjai habis kita, sampai di titik kekuatanmu habis. Makanya hari ini harus bisa menang atas semua tipu daya iblis. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran
akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Pastikan hari-hari ini ada banyak orang yang ngalami dapur apinya ndak main-main. Orang banyak ngalami keadaan yang disambar petir. Tiba-tiba kehilangan orang yang kita cintai. Tiba-tiba kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan apa? Kesehatan, divonis kanker. Saya ketemu beberapa orang yang hari ini dia bilang, "Bu, saya divonis kanker, stadium sudah akhir, tapi saya sudah berserah. Yang penting saya nggak ngelewati keadaan sakit yang luar biasa. Saya sudah pasrah, ya hidup saya pada akhirnya juga pasti pulang ke rumah Bapak. Kalau ndak hari ini ya pasti besok. Kalau ndak hari ini ya pasti besok. Sudah semuanya pasti pulang ke rumah Bapak." Tapi satu hal, ketika kita mengerti semua ini, bahwa waktu di dunia begitu sangat singkat, seperti uap. Ya, kita seperti debu, dari debu kembali debu, semuanya sia-sia, maka kita akan mengejar yang namanya kekekalan. Lihat, jangan kamu heran kalau ada siksaan yang datang kepadamu itu hanya sebagai ujian. Proses ujian akhir sedang terjadi di seluruh dunia ini, makanya apinya diperbesar. Jangan kaget, siapa yang pernah ngalami masalah, ndak pernah saudara alami seperti di hari-hari yang lalu. Dan saudara mungkin kaget tiba-tiba suami selingkuh. Saya ngalami banyak hal, orang-orang yang mulai konseling, rata-rata bilang gini, "Bu, suami saya itu ndak pernah aneh-aneh. Hari ini aneh-aneh, Bu Eli. Aneh-aneh, ndak pernah. Kenapa aneh-anehnya? Karena punya ani-ani." Nah, ini bisa dijadikan tema khotbah, saudara, ya. Saya ketawa, saya dengar, "Bu, suami saya aneh-aneh karena punya ani-ani." Nah, ini bisa dijadikan tema khotbah. Aneh-aneh kena ani-ani, saudara, ya. Ani-ani itu istilah zaman now, itu wanita tobat pelakor. "Bu, selama ini suami yang baik, yang ndak pernah aneh-aneh, ndak pernah neko-neko, tapi sekarang punya ani-ani, jadi pusing kepala saya stres, Bu Eli, saya mau bunuh diri." "Ibu, jangan bunuh diri," saya berkata. "Ibu hidup bukan ditentukan oleh cintanya suami, tapi ibu hidup ditentukan oleh cintanya Tuhan. Ibu hari ini masih hidup. Kalaupun diizinkan suami kita ngalami masalah dengan ani-ani, bukan berarti hidupmu hancur. Tapi justru ini titik balik di mana ujian dengan nyala api siksaan itu kita ndak boleh heran. Jangan panik, lihat ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Siapa yang lagi ngalami petir? Hal yang luar biasa, apinya makin panas. Firman Tuhan berkata sore ini, jangan heran. Semuanya pasti akan ngalami yang namanya nyala api siksaan, sesuatu yang luar biasa. Itu ndak usah heran, karena ini harus terjadi. Kitab Wahyu sudah mengatakan akan terjadi pencobaan di seluruh dunia. Saudara mau lari di Amerika, Amerika lagi hancur krisis. Saya kemarin ketemu seorang pengusaha yang berkata Amerika lebih horor, lebih menakutkan, saudara. Itu sebabnya kita hari ini nggak bisa lari, karena firman Tuhan sudah berkata, ndak usah heran, ndak usah panik, semuanya harus terjadi. Kamu tetap stay aja. Nah, ayat 13 ini yang luar biasa. Ini ajakan Tuhan buat saudara dan saya. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebaliknya, disuruh sebaliknya. Jujur, orang dunia kalau ngalami nyala api siksaan yang seolah-olah makin hebat dan sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidupnya, pasti respon orang normal akan heran, akan panik, akan depresi, akan stres. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan itu berbicara sebaliknya. Artinya gini, respon dunia panik, heran, kita sebaliknya. Nah, ayat ini berkata gini, sebaliknya ya. Jadi jangan panik, heran, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Aneh enggak firman ini? Kalau kita mikir, lo orang ngalami petir,
sesuatu yang heboh, luar biasa, dapur api siksaannya makin besar, lah kok diajak bersukacita. Aneh enggak saudara? Firman ini sebaliknya. Firman berkata, nak, kalau ini terjadi, ndak usah heran, ndak usah panik, sukacita aja. Karena ini ujian sebagai salah satu engkau ambil bagian penderitaanku. Tangkap ya. Dan lihat berikutnya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Hari ini kita diajak melakukan sesuatu yang aneh, yang nyeleneh. Orang dunia sedih, stres. Ini nyeleneh, disuruh bersukacita dan bergembira. Kenapa? Karena ini cuman ujian. Salah satu engkau ambil bagian penderitaan Kristus. Dan salah satu cara untuk kita menyatakan kemuliaan. Kita akan mengalami kemuliaannya Tuhan yang tidak sebanding. Itu sebabnya sore ini kita harus menang atas pencobaan. Jangan tinggal di dalam pencobaan, tapi harus menang. Tangkap ya, banyak orang gagal hari-hari ini ujian akhir karena mereka tinggal dalam pencobaan. Tapi Tuhan mau kita menang atas pencobaan. Kita harus bergembira, kita harus bersukacita. Hari ini siapa yang ngalami petir masalah yang luar biasa? Tuh panasnya Bu Eli, tambah panas masalah saya. Suami saya tambah limited edition Bu Eli. Keuangan saya tambah suwepi Bu Eli. Saya tambah di PHK Bu Eli. Luar biasa loh masalahku Bu Eli. Sekali lagi sebaliknya. Jangan pernah hari ini tinggal dalam sesuatu api yang luar biasa, masalahmu luar biasa, Tuhanmu tetap jauh lebih luar biasa. Sehingga kita nggak perlu panik hari ini, tetaplah bersukacita, bergembira. Karena ini bukan sesuatu yang serius. Ini cuman ujian. Salah satu engkau ambil bagian penderitaan Kristus untuk pikul salib sangkal diri, supaya kita jadi pengikut Kristus dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang sangat besar. Makanya hari ini jangan tinggal dalam pencobaan, miliki mental, aku sudah menang. Bukan akan menang, tapi sudah menang. Kita semua sudah menang, kenapa? Yuk kita buka ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang tidak asing. Makanya tidak ada orang yang bilang gini, hari-hari ini aku nantikan kemenangan. Enggak, kita sudah menang. Makanya tidak ada alasan kita hari ini bersedih hati, berduka cita. Tapi bersukacitalah, bergembiralah di dalam satu hal yang terjadi. Pencobaanmu makin luar biasa, masalahmu makin luar biasa, bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Tapi ini waktunya kita, yuk kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 3 hal yang saya akan bahas. Kenapa hari ini kita harus bersukacita, bergembira, menang? Kita semua sudah menang. Tidak ada orang yang dalam pencobaan itu masih mikir gimana caranya menang. Enggak. Kalau saudara mikir bagaimana caranya menang, berarti saudara tinggal terus dalam pencobaan. Tapi waktu kita berpikir kita sudah menang karena Yesus sudah menang, maka kita juga menang sebagai pengikut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Walaupun kita ngalami hari ini luar biasa, tapi katakan ini biasa. Secara realita mata melihat luar biasa. Apinya tambah besar. Jangan heran ya, karena ini cuman biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak ada hari ini orang yang bilang tidak kuat. Orang tidak kuat karena tinggal dalam pencobaan. Dirasain pencobaannya, aduh apinya panas, aduh Bu Eli luar biasa. Nah ini orang yang tinggal dalam pencobaan. Tapi kalau orang yang sudah menang atas pencobaan, maka dia akan berkata gini, it's okay, semuanya boleh luar biasa, tapi Tuhan tetap berkata bahwa ini biasa. Karena
diukur dari kekuatan Tuhan, maka ini tidak melebihi kekuatan sebagai manusia. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang topang. Makanya kita tetap kuat nanggung segala perkara. Lihat ya, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Lihat ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ujian tidak akan pernah berakhir, tetap berlangsung. Sekalipun kita doa puasa 40 hari, kita tengking-tengking masalah, tidak akan pernah. Karena proses ujian ini harus diselesaikan. Tapi ada batasannya, Tuhan tetap bilang gini, jangan panik ya. Ujian akhir, namanya ujian akhir. Semua materi lagi diujikan. Mungkin dulu kita cuma diuji ya di dalam area karakter. Dulu mungkin diuji di area kesetiaan, di area iman. Tapi hari ini tiga-tiganya. Karakter juga, iman juga, setia juga. Nah, ini ujian akhir. Semua materi akan diujikan karena Tuhan mau lihat kemampuan kita sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Kalau kita lulus, maka ada berkat kepercayaan yang besar hari-hari ini akan terjadi buat orang benar. Itu sebabnya hari ini 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana sih bisa menang atas pencobaan? Yang pertama, Tuhan setia saat kita sabar menjalani ujiannya atau prosesnya. Sekali lagi, Tuhan setia ya. Saudara percaya saat kita sabar aja menjalani ujiannya, Tuhan setia enggak? Kalau Tuhan setia, maka respon kita harus sabar. Orang setia itu menurut waktunya Tuhan, kita sabar aja. Jadi waktu Tuhan itu setia, maka respon kita, bagian kita harus tetap sabar menjalani proses atau ujiannya. Yang pertama, tetap sabar ya. Yang kedua, kalau Tuhan tidak mencobai melampaui kekuatan kita, maka yang kedua tetap kuat. Sekali lagi, di tengah sukacita dan gembira, apa yang kita lakukan? Yang pertama, tetap sabar karena Tuhan setia. Yang kedua, tetap kuat karena Tuhan mencobai tidak melampaui kekuatan. Yang ketiga, yaitu tetap percaya karena Tuhan sudah punya jalan keluar. Ia pasti memberikan solusi. 3 hal hari ini, kalau kita menang atas pencobaan, maka yang pertama, tetap sabar, tetap kuat, tetap percaya. Sekali lagi, tetap sabar karena Tuhan itu setia, ya. Jadi kalau kita disuruh bersukacita, bergembira, ya berarti kita ngomong aja, ya sudah tetap sabar, wong Tuhan yang wong setia, ya saya sabar. Lah kalau dia tidak setia buat apa? Jujur, seperti saya. Kenapa saya bisa sabar hari ini? Walaupun saya melihat suami saya tidak setia. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang menjanjikan itu setia. Makanya saya sabar. Lah kalau dia setia, buat apa kita tidak sabar? Ya sabar aja, suatu kali kita pasti lihat kok janji Tuhan. Yang kedua, tetap kuat. Kenapa? Firman Tuhan berkata apa? Tidak akan melampaui kekuatan kita. Ya kita pasti kuat. Yang ketiga, tetap percaya karena Tuhan sudah punya solusi. Bangsa Israel panik lihat laut, tapi Tuhan bilang gini, tenang, aku lo sudah tahu cara membelah laut itu sudah kecil buat aku. Solusinya nanti laut terbelah. Bangsa Israel panik, mungkin Musa juga panik menghadapi laut. Karena Musa dan bangsa Israel tidak pernah berpikir kalau laut itu bisa dibelah, bisa dijalani dengan kering. Tanggap ya, tapi buat Tuhan dia tidak akan panik lihat laut. Karena dia tahu solusinya, dia yang belah laut, sehingga kita nanti bisa jalan di laut yang kering dengan aman menyeberang. Tangkap saudara ya.
Jadi mental 3, yuk kita katakan, aku harus tetap sabar, aku harus tetap kuat, aku harus tetap percaya. Makanya ndak ada alasan anak Tuhan di tengah pencobaan, ndak perlu tinggal terus. Menang atas pencobaan karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan solusi. Hari ini sukacita gembira aja, ini cuman ujian. Sebagai pengikut Kristus lulus ya, pikul salib sangkal diri harus lulus, ujian iman harus lulus. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Itu harus terjadi. Sekali lagi 3 hal, tetap sabar. Kita lihat, saya ambil contohnya ya. Percayalah hari-hari ini kita tidak mudah jalani masalah, semakin hari akan semakin sulit. Saya dengar ada banyak pengusaha yang lagi kelimpungan kena pajak ya. Belum pajak, belum semuanya, mau PHK pun tidak berani. Saya sampai kaget ya kalau orang mau PHK karyawan, itu ternyata dari gaji dikali 10 plus 1 katanya. Jadi kalau gajinya 5 juta dikali 10 plus 1 bulan gaji, 55 juta. Kalau tidak salah hitungannya seperti itu. Saya sampai gini, makanya orang tidak berani ambil PHK karyawan karena itu jelas biayanya, uangnya dari mana. Semua pada kelimpungan. Sekali lagi, kalau kita tinggal di dalam pencobaan, maka kita tidak akan kuat, saudara. Tapi waktu kita menang atas pencobaan, kita tahu hal yang luar biasa itu cuma ujian. Saudara harus punya mental, tetap sabar. Walaupun seberat apapun, nanti semuanya itu akan sudah ada solusinya. Hari ini kita buntu, saudara. Otak buntu, pikiran buntu. Semuanya akal pikiran kita yang sehat sudah tidak bisa mikir. Mungkin kemampuan kita juga sudah terbatas. Semua pikiran sudah buntu, kemampuan terbatas. Hari ini daya juangmu sudah tidak ada lagi. Tapi satu hal, hari ini menang atas pencobaan. Karena semua pencobaan itu hanya biasa. Tidak akan melampaui kekuatan manusia. Tuhan sudah punya solusi jalan keluar. Nah, tetap sabar gimana? Karena Tuhan setia. Yang pertama, jelas. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan setia atau tidak lalai untuk menepati janjinya. Itu yang pertama. Ketika kita sabar, tiba-tiba janji Tuhan itu akan digenapi. Saudara tidak perlu mikir. Saya tuh kemarin kesaksian dikit. Saya tuh kemarin pulang sudah capek dari pelayanan di Bangkok. 10.30 ya, besok pesawat saya jam 6 harus ke Surabaya karena hari ini ada ibadah onsite. Saya tuh sudah capek bayangin turun, saya lihat gini, aduh turunnya nggak pakai garbarata lagi, saya masih angkat-angkat koper sendiri lagi ya. Saudara tahu, enggak pernah dipikir saudara. Saya juga enggak mikir gimana caranya mengatasi capek. Tapi Tuhan sudah sediakan saya fasilitas. Begitu saya turun, sekalipun saya lihat ini naik turun tangga, enggak garbarata saudara. Saya bawa koper sendiri ya, sambil berat-berat ngantuk-ngantuk itu ya. Tiba-tiba waktu turun di bawah, ada seorang yang nyamperin saya. Dia bilang gini, Bu, sini Bu, sini. Loh kenapa kok sini? Saya takut. Sini Bu, sini Bu. Ayo Bu, naik mobil. Ibu sendirian aja, naik mobil. Barangnya sini, saya angkatin. Saya disediakan Tuhan mobil yang besar. Isinya cuman saya duduk sendiri sama koper, saudara. Saya diantar Bu, karena ini jauh. Ibu daripada nanti jalan naik bis capek, saya anterin ya ke tempat langsung pengambilan koper. Hebat gak Tuhan? Hebat saudara. Lah kita ini gak usah mikir. Hari ini tidur makan enak saudara. Pastikan nanti kesetiaan Tuhan itu akan dibuktikan. Saudara gak perlu nuntut mana-mana. Dia sendiri akan membuktikan kesetiaannya di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Tuhan tidak lalai. Itu yang pertama. Yang kedua, setianya Tuhan itu apa? Kalau kita sabar, Dia setia menolong kita tepat pada waktunya. Hari ini segala sesuatu itu tepat akan dibuat indah. Lah kalau kita belum melihat, sabar aja.
Kalau dijawab sekarang, tidak indah. Tapi kalau saudara sabar, setia, menanti waktunya, setianya tidak sia-sia. Tiba-tiba lihat loh, kok indah semua, indah. Karena waktu kita sabar aja, dia setia, lagi membuat segala sesuatu. Pertolongannya itu tepat pada waktunya untuk melihat segala sesuatu indah. Itu yang kedua. Jadi Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Tuhan itu setia menolong kita tepat waktunya. Dan hasilnya itu pasti indah semuanya. Tangkap ya. Jadi saudara sabar aja. Sabar. Di ruang tunggunya Tuhan sabar aja. Satu persatu yang lagi on the way ini janji Tuhan. Pertolongan yang indah. Yang ketiga saudara tahu. Tuhan itu setia genapi firman-Nya. Saudara hari ini sabar, makin banyak sabar, makin banyak loh firman yang digenapi. Karena Roma 9 ayat 28 berkata, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan itu bukan di kekekalan, di atas bumi sempurna dan segera, on the way semua. Hari ini makin sabar, saya makin banyak melihat kegenapan firman digenapi dalam hidup saya. Saya itu sampai takjub dengan kuasa Tuhan ya. Saya itu sampai melihat karya Tuhan itu hebat saudara. Saya berkata Tuhan, makin saya sabar, semestinya memang makin berbahagia saya. Jujur, orang mungkin melihat saya itu terlalu sabar, terlalu panjang penderitaan. Orang bilang gini, oh, 14 tahun saya tidak sanggup. Tuhan, kalau kasih pencobaan jangan seperti Bu Eli. Loh, salah saudara. Saudara lihat cuman casingnya saya menderita karena ditinggal suami tidak setia. Disia-siakan, tapi Tuhan tidak sia-siakan hidup saya loh. Jujur, kalau saya boleh bersaksi, saya mungkin tidak mau bersaksi tentang hal-hal berkat. Ya, hal-hal yang bau-bau berkat itu nanti saudara berkata saya kemakmuran lagi. Enggak, tapi senyatanya ada banyak hal. Senyatanya hidup yang saya nikmati itu benar-benar sukacita, kegembiraannya itu luar biasa saudara. Hari ini makin saya sabar, makin banyak sukacita, kegembiraan, surprise, door prize yang Tuhan berikan buat hari ini dalam hidup saya. Itu luar biasa. Makanya hari ini yuk tetap sabar. Kalau sabar, dia setia menggenapi janjinya, pertolongannya yang tepat waktu melihat segala sesuatu indah, dan firman yang digenapi di muka bumi itu sempurna dan segera. Jadi sekali lagi yuk, siapa yang lagi ngalami hebohnya masalah, apinya besar, sesuatu yang luar biasa kayak disambar petir. Saudara, sekali lagi firman Tuhan berpesan, jangan heran ya nak, tetap sukacita, tetap gembira, mentalmu tetap sabar. Nanti lihat, apa yang aku genapi sedang on the way, karena aku setia, janji, pertolongan, dan firman. Makanya orang yang sabar itu bukan bodoh. Orang sabar itu adalah orang yang berbahagia. Orang sabar, Yakobus berkata apa? Seperti Ayub yang sabar hari ini menantikan Tuhan. Dia melihat pemulihannya yang luar biasa. Pastikan kita punya mental tetap sabar. Saudara bukan lagi tinggal dalam pencobaan, tapi sudah menang. Kalau sudah menang, tetap sabar, hanya tunggu waktunya Tuhan. Pastikan janji, pertolongan yang semuanya indah pada waktunya, dan firman Tuhan semuanya sedang dalam on the way. Di ruang tunggunya Tuhan sabar, 3 hal ini lagi bekerja untuk digenapi. Makanya kalau Tuhan setia, respon kita hari ini sabar. Panjang sabar karena kita sudah menang. Bukan akan menang, tapi sudah menang. Iblis tidak akan pernah menang atas kehidupan saudara. Masalah tidak akan pernah menang atas hidupmu, walaupun masalahmu luar biasa. Karena kita sudah jadi pemenang. Menang atas pencobaan, tetap sabar. Yang kedua, tetap kuat. Saudara kalau dibaca di 2 Timotius 2 ayat 1 yang berkata, 2 Timotius 2 ayat 1 yang berkata,
Sebab itu, anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kuat karena kita punya kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai saudara dan saya. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang membuat kita hari ini tetap kuat. Makanya kalau mental menang atas pencobaan, tidak akan saudara hari ini putus asa, saudara kehilangan semangat, tapi saudara akan berkata, be strong, tetap kuat. Orang yang kuat itu orang yang bisa hari ini mampu berdiri di saat kegagalan, kepahitan, kehilangan sedang terjadi. Banyak orang yang kehilangan orang yang dekat, yang dicintai. Banyak orang yang hari ini ngalami keadaan sakit, penyakit, kehilangan uang, kehilangan bisnis, kehilangan rumah karena krisis, karena resesi yang besar-besaran. Tapi sekali lagi pesan Tuhan tetap kuat karena kita masih punya kasih karunia Tuhan yang hari ini tidak akan melampaui kekuatan saudara. Saudara tidak ada alasan untuk menyerah. Selama kita berjalan dengan kasih karunia, saya bisa kuat hari ini karena saya tinggal dalam kasih karunia. Saya bukan tinggal di dalam pencobaan, tapi saya tinggal di dalam kasih karunia sehingga saya pasti menang di atas pencobaan itu. Orang yang tidak sadar akan kasih karunia pasti hidupnya terpuruk, tapi orang yang sadar setiap hari hidup tinggal di dalam kasih karunia Tuhan yang melebihi masalahmu, maka kita pasti akan tetap kuat. Nah, kita baca bagaimana Mazmur 94 ayat 14 ya. Kita percaya hari ini tetap kuat. Ada ayat yang bagus. Mazmur 94 ayat 14. Kita baca. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Ini jadi pegangan. Kita ini kuat. Saudara mungkin berpikir di mana Tuhan saat tiba-tiba bangkrut. Saat tiba-tiba tidak ada angin usaha sepi. Tiba-tiba tidak ada angin saya divonis kanker. Tiba-tiba tidak ada angin kita kehilangan orang yang kita cintai. Tuhan di mana sih? Tuhan, kamu kan tahu sebenarnya kalau Tuhan mau tolong selamatin. Mungkin saudara pernah dengar kesaksian di Victory awal-awal pandemi. Ada seorang yang kesaksian, seorang pasangan suami istri yang hari itu keluarga happy family, pelayanan ya, anaknya sudah lulus dari sekolah di luar negeri, bahkan minggu depan wisuda, pulang berlibur, satu keluarga happy liburan di Bali ya, bahkan di pantai. Menurut kesaksian mereka pun bisa menyanyikan lagu rohani yang mengingatkan mereka kepada Tuhan. Mereka nyanyi sama-sama nyembah Tuhan di pantai bersorak-sorak sambil papanya nulis firman di pasir di pantai Kuta kalau tidak salah, kesaksian awal itu. Tapi siapa yang tahu pada waktu mereka berenang, mamanya tidak ikut di laut, mereka bertiga saudara ya, bertiga gandengan tangan, tidak ada tanda, tidak ada apa-apa, lagi hahaha sambil nyanyi muji Tuhan di pantai. Tiba-tiba datang ombak, pusaran air di bawah, tiga-tiganya hanyut saudara. Ketelan ombak ditarik, yang bisa selamat cuman papanya. Dan singkat cerita mereka menunggu dua anak ini kembali sudah jadi mayat. Saudara lihat ya, tidak gampang saudara, dua anak sekaligus dan anaknya memang cuma dua. Laki perempuan, anak yang pinter, yang baik, ganteng, cantik semua. Dan pada saat mereka liburan, happy, suasana happy. Kenapa Tuhan? Tiba-tiba serasa tidak adil. Orang yang baik memuji Tuhan, tiba-tiba anak kembali dua menjadi mayat. Anak cuma dua-dua diambil. Jujur, semua itu tidak gampang saudara. Kita mungkin kalau tidak ngalami di posisi mereka, kita mungkin bisa ngomong be strong, tidak gampang. Tapi sekali lagi kalau hari ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi, saudara sedang disambar petir, api siksaannya benar-benar bisa
saudara rasakan sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah buang saudara dan saya. Dan Tuhan sendiri tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Be strong. Masih ada Tuhan. Dia tetap memposisikan Tuhan sebagai apa? Ayat 22. Itu yang luar biasa. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, Allahku adalah batu perlindunganku. Ini yang luar biasa. Hari ini pastikan kita masih punya Tuhan. Dia tetap memposisikan Tuhan itu sebagai keselamatan kita. Dia tidak pernah buang, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan keselamatan, dia kota benteng saudara, dia gunung batu saudara dan saya. Be strong. Sampai hari ini jangan pernah marah. Karena semua kehidupan itu misteri ilahi. Saudara mungkin mikir, Tuhan, kalau ada pusaran air, mbok ya diluputkan kek, diangkat kek. Wong Tuhan itu sanggup membelah laut. Masa ndak bisa tarik anak saya yang hari itu saya selamat lah kedua anaknya. Jujur papanya juga tergulung ombak, tapi papanya bisa selamat, dua anak tidak selamat saudara. Makanya kalau dipikir lah kok satu aja selamat, ya mbok anaknya selamat kayak tiga-tiga, lah Tuhan nanggung. Bukan Tuhan nanggung, tapi dia punya satu cara. Tidak tahu misteri ilahi apa yang membuat keluarga ini harus kehilangan dua anak, suaminya kembali, dua anak tidak kembali saudara. Kembalinya justru jadi mayat. Dan kita semua hari ini pastikan be strong, tetap kuat. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan keselamatan, Tuhan kota benteng saudara, Tuhan gunung batu yang membuat saya melihat suami istri ini bersaksi. Dia berkata, saya tidak marah sama Tuhan, saya tidak kecewa, saya tetap akan terus melayani Tuhan. Walaupun miliknya dua-dua yang berharga diambil Tuhan, semua tidak ada sisa. Suami istri ini sekarang hidup berdua, kemana-mana berdua, kemana-mana melayani Tuhan. Makanya hari ini yuk, kita semua itu tidak tahu kita ini hidup itu seperti apa. Tapi sekali lagi, kalau sudah sampai di titik engkau ngalami masalah yang luar biasa, sekali lagi jangan heran, jangan panik. Kita masih punya Tuhan keselamatan, kita masih punya Tuhan gunung batu, kita masih punya Tuhan kota benteng. Pastikan kita tetap kuat. Ya, yang terakhir tetap percaya. Pastikan hari ini tetap sabar. Ya, saudara percaya Tuhan setia, saudara sabar. Yang on the way apa? Janji, pertolongan tepat waktu, melihat semuanya indah, dan janji Tuhan dan firman Tuhan yang akan digenapi. Tetap kuat karena kita punya Tuhan keselamatan, Tuhan gunung batu, dan Tuhan kota benteng saudara. Sehingga kita punya sandaran, Tuhan adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Hari ini pastikan kita jangan lari kemana-mana. Lari aja sama Tuhan. Selamat, selamat, selamat. Saya kalau tidak lari sama Tuhan tidak selamat saudara. Tapi waktu saya berlari sama Tuhan, walaupun tidak masuk akal, petirnya besar, selamat saya. Selamat hari ini. Bahkan hari ini saya menikmati banyak sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Tuhan kasih saya door prize, surprise ya. Yang ketiga, tetap percaya. Yuk, siapa yang hari ini lagi goyah, tetap percaya. Karena Tuhan sudah punya solusinya enggak? 1 Korintus sudah. Tuhan sudah punya solusi. Makanya kita menang atas pencobaan. Kalau dunia enggak ada solusinya. Mereka enggak tahu. Antara menang dan kalah 50-50. Bisa kalah, bisa menang. Tapi buat kita semua, enggak ada yang namanya moga-moga, enggak. Ya dan amin. 100% kita pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah punya solusi. Pastikan ketika kita tetap percaya mental kita pasti menang atas pencobaan. Yakobus 1 ayat 17 ya. Yakobus 1 ayat 17 kita baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Saudara percaya kalau
lihat ya, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hari ini pastikan saudara tetap percaya aja, Tuhan tuh punya solusi. Setiap pemberian yang baik berarti dalam kehidupan saudara, solusinya pasti baik. Kalau kita berlari kepada Tuhan bukan tabrak hutang online, pasti Bapak di surga itu memberikan pemberian yang baik. Yang kedua, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Hari ini kita bisa punya anugerah Tuhan itu sempurna. Selain dia memberi pemberian yang baik, dia punya anugerah Tuhan itu sempurna. Saudara percaya, berbicara anugerah. Anugerah itu apa sih? Sesuatu yang tidak saudara perjuangkan, ndak usahamu, tapi tiba-tiba saudara dapat. Tangkap ya, seperti saya kemarin contohnya. Sesuatu yang ndak pernah saya schedule. Misalnya, saya ndak perlu bilang gini, tolong kalau punya kenalan di bandara, karena saya ini ngantuk, besok penerbangannya pagi, tolonglah sediakan saya mobil fasilitas yang besar, bisa ngangkut saya sampai ke tempatnya koper, pengambilan koper. Ndak perlu itu. Saya tidak perlu itu. Kalau itu saya lakukan, maka pasti saya buang uang, extra money. Tangkap ya, saya pasti keluar uang lagi untuk membayar. Saya perintahkan orang, sediain mobil, jemput saya, drop saya di pengambilan koper. Tangkap ya, itu bukan anugerah. Tapi saudara tanpa perlu berpikir, saudara tidak perlu mikir, saudara tidak perlu persiapan. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saudara ngalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Nah, itu namanya anugerah. Makanya kalau Tuhan sudah punya solusi, saudara pasti terimanya nanti. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, dan Tuhan tidak berubah. Itu solusinya. Sekali dia berjanji, dia tidak berubah. Dunia bisa berubah, suamimu bisa berubah setia. Kesehatanmu yang tadinya sehat divonis kanker, bisa enggak? Tadinya engkau sukses, engkau bangkrut, bisa enggak? Tapi sekali lagi, kalau berjalan dengan tetap percaya, karena dia punya solusi, dia enggak berubah. Apapun bisa berubah, tapi Tuhan enggak pernah berubah. Saya sendiri enggak pernah mikir, saya sudah capek, tanpa kekuatan saya keluar uang, enggak. Tapi Tuhan sediakan anugerah. Sehingga saya diangkut mobil khusus VIP. Herannya ya, yang belakang-belakang saya itu kan banyak. Lah kok saya aja yang diangkut? Itu yang enggak habis pikir saudara. Saya gini, loh pak banyak orang loh pak di belakang. Enggak apa-apa bu, ibu aja. Ayo bu, cepet bu. Herannya, saya mobilnya itu bisa ngangkut 10 orang, ya plus koper mungkin lebih. Tapi herannya, yang diangkut cuma saya. Lah belakang saya banyak saudara. Nah, itu yang dinamakan anugerah yang sempurna. Jadi hari ini pastikan, yuk tetap percaya, karena Tuhan itu selalu punya pemberian yang baik, ya. Anugerahnya Tuhan itu sempurna, dan Tuhan itu tidak berubah. Itu aja. Makanya hari ini kita sudah menang atas pencobaan. Sudahlah, percaya. Di tengah engkau hari ini ngalami yang luar biasa, kalau firman Tuhan ngajak bersuka cita, bergembiralah, itu karena dia sudah sediakan pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya saya sudah selesai 3 hal. Yuk menang atas pencobaan 3 hal. Apa saudara? Yang pertama, tetap sabar. Karena Tuhan setia. Yang on the way setia apa? Janji, pertolongan, dan firman. Tangkep ya, akan lihat sesuatu yang indah, semuanya indah, tenang aja. Itu sedang on the way. Saudara tunggu aja, ngerti ndak ngerti, enak ndak lihat tuh Tuhan ujungnya di mana ya kehidupan saya. Sudah ndak perlu tahu. Saudara ndak perlu tahu, yang pasti dia setia, genapi janji, pertolongan, dan firmannya. Saudara tenang-tenang aja. Hari ini makan, ya. Hari ini tidur, pelayanan jalan. Nggak usah bingung. Tiba-tiba, loh, nanti seperti itu. Itu kegenapannya. Saudara percaya, saudara nggak perlu putar otak. Belah laut gimana ya? Caranya jalan di atas laut kering gimana? Nggak perlu kan? Tapi Tuhan sudah tahu.
Tangkap ya, nanti tiba-tiba Tuhan akan genapi semuanya satu persatu. Sabar. Yang kedua yaitu tetap kuat. Kenapa kita tetap kuat? Karena Tuhan itu keselamatan, kota benteng, gunung batu. Tangkap ya, jadi tidak perlu ragu karena Tuhan sendiri berbicara, dia tidak pernah buang umatnya, dia tidak pernah meninggalkan miliknya. Kita ini umat milik kesayangannya Tuhan yang tidak mungkin dibuang. Apakah ketika hari ini orang ngalami kanker dibuang? Enggak kan. Walaupun suamimu error, engkau dibuang kan? Enggak. Sekalipun hari ini engkau bangkrut, kita dibuang? Enggak. Kita ini umat milik kesayangannya, dia tidak pernah buang. Hari ini kita lari aja menara yang kuat karena dia keselamatan ya, kota benteng, gunung batu, sehingga di sanalah orang benar berlari selamat. Katakan selamat. Sudahlah, ikut Tuhan tuh selamat, makanya kita sudah menang, bukan akan menang ya. Yang terakhir yaitu tetap apa saudara? Percaya, karena setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan ya. Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tidak ada orang yang tinggal dalam pencobaan nangis. Kenapa heran, aku heran. Banyak orang heran loh hari ini. Kalau konseling gini, saya ini heran ya Bu Eli. Heran Bu Eli. Sudah doa puasa loh Bu Eli. Toko sepi. Saya ini heran sama suami. Saya sudah bisu tuli buta Bu Eli. Tapi tambah luar biasa. Jahat Bu Eli. Kewalak Bu Eli. Tambah selingkuhnya luar biasa. Mungkin banyak orang heran hari ini. Heran loh Bu Eli. Saya ini sudah pelayanan Bu Eli. Saya sudah baik. Kok difitnah orang ya Bu Eli? Heran loh Bu Eli. Banyak orang heran hari ini. Tapi sekali lagi, kita mau taat sama firman Tuhan. Jangan banyak heran. Tetapi sebaliknya, bersukacitalah, bergembiralah. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Kita pegang teguh. Hari ini pencobaan itu biasa. Nggak usah heran. Nyala api siksaannya luar biasa. It's okay. Sesuatu yang luar biasa makin luar biasa. It's okay. Tapi satu hal Tuhan berkata malam ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan luar biasa. Nah itu ada yang tulis selingkuhnya luar biasa. Nggak usah heran ya, nggak usah heran. Hari ini tetap bergembira. Karena semakin heran, saudara semakin nanti dijerat oleh iblis. Tapi semakin bergembira, bersukacita. Karena kita sudah menang atas pencobaan. Kita pasti lihat orang yang ngalami heran hari ini nanti akan lihat janji Tuhan luar biasa ya, indahnya luar biasa, janjinya luar biasa, pertolongannya luar biasa, firmannya luar biasa digenapi. Wow, luar biasa. Selamat ya, tetap kuat. Orang yang kuat pasti akan lihat pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, dan Tuhan tidak pernah berubah. Apapun boleh berubah, tapi satu hal, kalau Tuhan tidak berubah, tenang aja ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tidak boleh tinggal dalam pencobaan. Malam ini tidak ada orang yang lagi heboh heran ya. Tetap tenang, tetap sabar, tetap kuat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita semua mau berdoa sore ini. Saudara yang punya beban berat, saudara yang lagi heran lihat masalah, saudara jangan heran lihat masalah, jangan heran lihat rekeningmu, jangan heran lihat suamimu, jangan heran lihat keadaan dunia ini yang menakutkan ya. Nggak usah heran. Tuhan mau kita bersukacita. Yuk kita berdoa. Yang lagi ngalami heran-heran, taruh tangan di dada. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu yang lagi ngalami heran, kepayahan dengan masalah yang luar biasa menimpa mereka. Satu hal kami minta Tuhan, supaya tangan Tuhan sendiri yang pegang hidup mereka. Tuhan mau sebaliknya, kita semua bersukacita, bergembira. Kami tidak mau lagi heran, kami tetap mau sabar, kami tetap mau kuat, dan kami tetap percaya. Karena kami tahu semuanya ini hanya biasa-biasa aja, tidak melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebesaran-Mu buat hidup kami. Apa yang heran hari ini Engkau ubah
rubah sore ini Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, atas keuanganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, usahamu, semuanya akan berbicara kebaikan, anugerah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati retreat besok Tuhan di Batu. Tuhan, kami serahkan semua, berkati anak-anakmu semua. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat. Nggak boleh nangis Bombay ya. Yang lagi nangis hari ini dihapus ya. Sukacita, bergembira, menang atas pencobaan. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.